Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semoga hari ini kalian sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti proses pembelajaran melalui daring. Nah, sebelum kita mulai membahas materi pelajaran, mari kita berdoa bersama sehingga apa yang kita laksanakan hari ini bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Kita mohon kepada Sang Yang Aji Saraswati, semoga kita dianugerahi kecerdasan otak dan budi. Kecerdasan otak yang Ibu Guru maksudkan supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa kita cerna, bisa kita pahami dengan baik. Kecerdasan budi maksudnya semoga kita dianugerahi budi pekerti yang luhur, memiliki karakter yang baik yaitu disiplin, bertanggung jawab, peduli sama, dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, berdoa mulai. Pawakana Saraswati Wajibir Wajiniwati Yatnam Wastu Yawasu. Berdoa selesai. Anak, pagi hari ini Ibu Guru mengajak kalian untuk membahas tentang teks berita. Adapun kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Nah, setelah anak-anak nanti mendengarkan mengamati video yang Ibu berikan, jadi anak-anak diharapkan mampu memahami pengertian teks berita, mampu memahami ciri-ciri teks berita, dan mampu memahami unsur-unsur teks berita. Nah, anak, apa itu berita? Nah, sebelum kita mengetahui materi teks berita, kita lihat dulu pengertian dari berita itu sendiri. Berita adalah informasi seputar peristiwa luar biasa yang terjadi pada suatu waktu, yang ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, maupun diunggah di internet. Jadi, berita itu medianya bisa berupa media cetak, radio, televisi, maupun internet. Nah, selanjutnya, pengertian dari teks berita. Apa bedanya dengan berita? Nah, jadi perbedaannya yaitu teks berita merupakan teks yang berisi mengenai peristiwa luar biasa yang terjadi di dunia pada suatu waktu tertentu. Jadi kalau teks berita adalah naskah yang berisi berita yang selanjutnya dapat ditulis di media cetak seperti koran, disiarkan di radio maupun ditayangkan di televisi dan diunggah di internet. Selanjutnya mari kita bahas tentang ciri-ciri teks berita. Ciri yang pertama yaitu faktual, artinya berdasarkan fakta atau kejadian yang nyata. Jadi, berita ditulis berdasarkan peristiwa yang nyata yang terjadi di sekitar masyarakat. Kemudian, ciri yang kedua, aktual. Maksudnya sama dengan terkini atau baru saja terjadi. Nah, jadi, berita yang disajikan baru saja terjadi, artinya berita tidak mengangkat peristiwa yang sudah tua. Misalnya peristiwa tahun lalu, 2 tahun lalu, atau 10 tahun yang lalu, seterusnya. Kemudian ciri yang ketiga, unik dan menarik. Maksudnya di sini peristiwanya menarik dan penting untuk banyak orang. Jadi berita menyampaikan peristiwa maupun kejadian yang diberitakan merupakan peristiwa yang penting
yang dapat berpengaruh terhadap banyak orang. Misalnya ada 2 judul berita ya. Judul yang pertama, seorang anak terjatuh saat naik sepeda. Judul yang kedua, seorang atlet Jepang terjatuh saat membawa obor Olimpiade. Nah, dari 2 judul berita tersebut, peristiwa mana yang penting? Nah, jadi terlihat perbedaannya dari kedua judul tersebut, yang mana dapat dijadikan judul sebuah berita. Kita lanjutkan ciri yang keempat, sistematis dan lengkap. Maksudnya disusun secara berurutan berdasarkan peristiwa yang lengkap. Jadi berita yang disusun berdasarkan kronologi ataupun urutan kejadian. Misalnya berita ditulis dari apa yang diberitakan, kapan kejadiannya, di mana kejadiannya, siapa yang terlibat, dan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Disusun secara berurutan. Dan ciri yang kelima atau ciri yang terakhir ya, yaitu komunikatif. Artinya bahasanya mudah dimengerti. Bahasa yang digunakan dalam berita perlu dipilih dengan baik. Bahasa yang sederhana, tidak rumit, dan mudah dipahami oleh banyak orang. Jadi, itulah 5 ciri teks berita. Anak-anak, mari kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu unsur-unsur teks berita. Unsur teks berita terdiri atas 5W plus 1H, atau disebut juga dengan istilah adik simbol. Unsur yang pertama itu apa? What? Unsur yang kedua di mana atau where. Unsur yang ketiga kapan atau when. Unsur yang keempat siapa atau who. Unsur yang kelima mengapa atau why. Unsur yang keenam bagaimana atau how. Selanjutnya Bu Guru akan jelaskan fungsi dari keenam unsur tersebut. Unsur yang terdapat pada teks berita yaitu apa atau what. Unsur apa atau what berisi jawaban yang menanyakan mengenai peristiwa apa yang terjadi pada berita. Unsur yang kedua, di mana atau where. Nah, unsur di mana berisi jawaban yang menanyakan mengenai lokasi atau tempat peristiwa pada berita. Unsur yang kedua, di mana atau where. Unsur di mana atau where berisi jawaban yang menanyakan mengenai lokasi atau tempat peristiwa pada berita. Unsur yang ketiga, kapan. Nah, unsur kapan atau when berisi jawaban yang menanyakan mengenai waktu peristiwa yang terjadi pada berita. Unsur yang keempat, siapa. Unsur siapa atau who berisi jawaban yang menanyakan mengenai siapa saja yang terlibat pada peristiwa yang terjadi pada berita. Unsur yang kelima, mengapa. Nah, unsur mengapa itu berisi jawaban yang menanyakan mengenai alasan peristiwa dalam berita tersebut. Dan unsur yang keenam yaitu bagaimana. Nah, unsur bagaimana atau how berisi jawaban yang menanyakan mengenai langkah atau kronologi peristiwa yang terjadi pada berita.
Nah, demikian pembahasan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur teks berita. Mudah-mudahan apa yang Bu Guru sampaikan bisa diterima dan dipahami dengan baik. Sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru ingatkan supaya kalian membuat peta konsep tentang materi hari ini. Nah, di buku tulis ya, tulis kembali di buku tulis kalian supaya lebih mudah untuk dipelajari kembali. Nah, Bu Guru akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan Paramasanti. Om Santi